What's up guys? Welcome back to Garasi 19. Aduh puji Tuhan, kayaknya kali ini Garasi 19 paling rame, paling padat, motornya gede-gede semua. Sampai pusing gua. Gaswat ini, lihat tuh guys. Seneng banget gua, ya kan? Kali ini gua mau ngebahas satu motor. Teman-teman juga banyak yang suka minta. Jadi kali ini gua mau ngebahas V-Road not V-Road sih, Night Road 2019. Emang beda kok V-Road sama Night Road? V-Road sama Night Road beda. Ya Night Road ya sebenarnya modelnya sama, tapi ya apa ya? Kalau Night Road tuh ada upside down. Oh gitu. Ya kan, tapi ya looks-nya semua mirip. Oke. So, let's go. Close, I whittled them down, stick it to them by sticking around. The gang online, Iwo Jima got one flag and it's sticking the ground, setting up shop. Think I got the message across. Came for the titles, impressed with the watch. We play at the levels of Letterman jocks. Pins on the jacket, the man's abundant. The point of the road was banned and rugged. Hushing, I'm plotting on pants in London. The products are not being scared of some judgment. Gotta stay in the cut you off if you ain't making the cut. Couldn't tell you who the hell Guys, ini dia Night Road 2012. Kalau yang suka V-Road, Night Road, fansnya kurang lebih gayanya tuh seperti ini. Ini bisa jadi referensi buat kalian yang memang pengen dananin Night Road atau V-Roadnya. Muscle bike. Muscle bike. Nah, untuk motor ini, peleknya depan belakang ini udah OEM-nya, standarnya seperti ini. Oke. Front end-nya memang sudah upside down. Nah, untuk motor ini kita dandaninnya di bagian kita modif nih bagian tangki, fender belakang, lalu fender depan. Karena kalau misalkan kalian tahu standarnya itu ya fendernya agak panjang, belakangnya juga agak sampai sampai belakang, ada lampu belakangnya. Nah, untuk tangkinya V-Road ini sebenarnya bukan tangki bensin. Ini di bawahnya ini adalah airbox. Jadi air filternya itu dia dari situ. Nah, unik ya dia. Ini air breather-nya nih men. Oh gitu ya. Jadi dia masuknya dari sini, udaranya masuk dari sini, airbox-nya di dalam sini. Oke. Gitu. And then apalagi kita untuk mesin kita nggak modif apa-apa. Bentar lu kok. Terus kayak gitu isi bensinnya di mana nih kok? Ini dia. Oh gini. Ini tangki bensinnya di sini. Gitu. Ini agak berantakan sih memang. Iya. Jujur buat gua modif V-Road itu tantangan paling berat. Berat ya? Karena mungkin gue juga kurang banyak kurang banyak belajar nih tentang Night Road. Jadi jujur agak berat buat gue untuk modif ini. Dan di bagian seatnya ini juga ya kurang enak kan. Isi bensin kita harus gini kan? Iya. Gitu. Oke. Tapi ya unik juga lah. Ya, seatnya ini custom seat karena temanya sama seperti Gold Digger. Dia pengennya black and gold. Ini cover tanknya painted by semuanya Rio Bronx custom painting. Nah ini sebenarnya kalau misalkan ini gue bikin sendiri sih. Takes time, memang agak lama. Tapi kalau memang mau lebih cepat, kita bisa beli sebenarnya eBay banyak. Kan ini gaya-gaya Eropa, Australia gayanya seperti ini. Suka gini. Ada salah satu parts aftermarket brand dari bengkel-bengkel dari Eropa di Australia. Mereka memang mengeluarkan kitnya, udah body kitnya dia gitu loh. Cuman harganya juga lumayan mahal. Oke. Harganya lumayan mahal. Tadi gue udah mention belum, belakangnya standarnya memang sudah 240 nih. Iya. Ya kan, tapi kalau kayak V-Road tahun agak tua, belakangnya tetap lebarnya cuma lebar 3. Ban 180, 3,5. Pakai bannya kalau 160 deh, kalau nggak salah. Oh gitu. Gua agak lupa juga. Oke, terus kita nggak terlalu banyak modif. Di bagian ini kita lampu daymakernya kita ganti, gayanya V-Road yang baru. Terus kayak gitu kita bikinin Coal ini, headlamp coal atau apa nih? Hood lah. Hood ya. Headlamp hood. Headlamp hood. Keren. Apa namanya?
handlebarnya sebenarnya biasa, kayak yang standar begitu lah. Nah ini kita risernya kita tinggiin sedikit. Kalau nggak ditinggiin, bawanya ridingnya agak susah, riding positionnya. Oke, ini risernya kita bikinin agak tinggi. Drag barnya ini kita pakai X breakout. Oh, X breakout. Ya, breakout 2013, 2014. Nah, ini gue pakai di sini. Seperti lu lihat nih, kalau kita nggak tinggiin jaraknya nih sama ini deket banget, men. Tapi ini aman. Ini belok-belok pun aman. Ini nggak mungkin. Jelas banget kok ini kelihatan. Ya, ini nggak mungkin mentok. Untuk karena night rod itu ada radiatornya, San. Iya. Nah, ininya tuh standar. Ini bukannya kita bikin, tapi ini memang dari sananya seperti ini. Tapi kita repaint aja ulang. Kayak gitu. Nah, untuk list di pelek yang kuning ini, karena pengen ada kuning-kuningnya, pengen ada goldnya, ya ini stiker sebenarnya. So anytime lu bisa copot. Ya kan. Grip Avon. Terus udah gitu, apalagi? Sennya seperti biasa, gue pasangin di sini yang kecil. Ini pakai apa nih sennya? Thunderbike. Oh, Thunderbike. Spionnya gue pakai Buildwell. Asik. Gripnya tadi Avon. Jarang-jarang nih ya spion begini ya. Iya, ini karena dari kemarin ada ya di komen-komen YouTube, komen DM tuh suka ada yang minta pengen night road, pengen V-road, pengen seperti apa. Nah, kebetulan gue baru bisa punya kesempatan kali ini untuk review night road yang pernah gue bikin. Salah satunya ada yang lebih hedon daripada ini, San. Waktu itu gue bikin ternak gitu ya? Pelek depan 19, pelek belakang 300. Tapi swing armnya standar. Ya memang nggak muat, cuman ya swing armnya harus kita modif sedikit. So far sih, I don't know, motornya ada di Bintaro. Semoga masih ada sih. Kita udah nggak pernah kontak lagi sama customernya. Tapi itu keren banget menurut gue. Depan upside down pakai Öhlins. Terus deh gitu, belakang juga pakai Öhlins. Knalpotnya waktu itu pakai Bassani. Kalau yang ini knalpotnya kita custom made. Ini kita bikin, men. Jadi ini sebenarnya budgetnya nggak terlalu mahal sih untuk bangun motor ini. Khususnya motor ini ya, karena kebanyakan body kita bikin, knalpot kita bikin custom. Pengennya suaranya yang bener-bener kenceng gitu. Iya. Soalnya V-Rod dia lebih ini ya. Ya, seperti yang kalian tahu, mesinnya V-Rod ini karakternya beda nih dengan Harley yang lain. Jadi mesin night rod ini kerjasama dengan Porsche gitu. Jadi suaranya nanti gue nyalain kenceng banget dan berisik menurut gue. Terus footstep memang modelnya forward control. Kebetulan gue pakai ini mereknya Buildwell. Ini juga nggak terlalu mahal, ya kan? Terus untuk sen belakang, gue nyalain ya. Sennya kecil banget nih, kayak Upil. Sen gue pakai Kellerman. Kecil banget tuh, guys. Ini Kellerman. Jadi kalau misalkan ini lu nggak kelihatan, dia stop lamp di belakang sini ya, gaya garasi lah ini. Ini nggak kelihatan. Ini fendernya kita harus ada jeda kan, kalau nggak gimana jalannya. Speedometer lagi, plat nomor kita pindahin ke samping, location, kita pakaiin lampunya, terus udah. Kuncinya tadi ada di sini. Dixon main lupa. Sorry. Ya kan? Nih, sennya seperti ini. Tadi udah lihat ya? Udah. Ya? Oke, sen depan udah. Terus udah gitu, udah modifnya nggak terlalu banyak. Untuk suspension belakang, ya posisi riding akan kasih seperti lihat ini. Dong. Kita pakai air suspension. Asik. Jadi kalau parkir posisinya gini enak. Iya. Terus kita nyalain yuk suaranya. Ini berisik banget. Ini bukan pegangan handphone nih, men. Bukan bracket handphone. Ini buat GPS. Oh iya. Ini buat GPS pakai Garmin. Kebetulan di sini nih pasangnya.
Berisik banget bos. Berisiknya gokil. Nah, tapi kalau misalkan knalpot V-Rod, knalpot Night Rod, yang gue suka tuh, lu bisa pakai Bassani. Bassani suaranya enak. Jadi kayak suara Porsche beneran. Oh gitu ya? Iya. Bisa gitu ya? Terus ada satu lagi No Limit Custom. Oke. Itu juga cakep. Gue pernah bangun satu V-Rod Muscle, itu pakai knalpotnya No Limit Custom. Warnanya chrome, lu bisa cek di @garasi19 Instagram. Di situ ada. Nah, itu cakep menurut gue. Oke. Suaranya juga enak banget. Iya. Tapi harganya lumayan. Berapa ya kalau nggak salah ya? 40-an juta deh. Buset. 40-an juta untuk knalpot, tapi knalpotnya keren banget. Nggak Valvetronic tuh begitu? Nggak ada. Nggak ada. Kalau misalkan gue lupa deh, Jekyll and Hyde ada nggak ya Valvetronic? Kan knalpot motor yang punya Valvetronic, setahu gua, yang gue tahu itu ya Jekyll and Hyde. Oke. Tapi harganya ya luar biasa mahal. Luar biasa ya. Kita pernah pasangin satu kan? Berapa tuh kok biasanya? Di Softail Slim kalau nggak salah. 70 juta men. Anjrit. 70 juta, 75 juta lah. Gitu. Ini keadaan parkir nih, pendek banget. Emang kan gayanya seharusnya kan nempel-nempel gitu kan. Iya. Ya, ini disc brake juga standar. CPR mampus. Disc brake standar. Mesin standar, nggak ada yang kita apa-apain. Tuh. Agak... Ini udah siap jalan men. Oh iya bener. Nggak... Udah beres semuanya. Naikin lagi dong. Naikin lagi ya. Iya dong. Oh masih ngisi ini ya? Sudah. Kelihatan nggak? Kelihatan dong. Ya, ini paling tinggi. Gak keras kok paling tinggi gini? Enggak. Enggak ya? Enak kok. Enak ya? Enak kok. Cuman kalau gue pribadi, kalau misalkan orang sudah mulai nanya, gue pengen pakai Ersas. Nah, apa ya? Kalau gue sih agak kurang suka sih, Sen, karena cuaca di Indo lembab, terus panas. Karena lu pakai air suspension itu kan ada umurnya sebenarnya dan harganya cukup mahal. Jadi apa ya, kayaknya nggak rela aja gue kalau harus beli like 30 juta untuk orang naik turun. Buat intinya kan buat gaya itu. Kayaknya kalau apa ya, kurang aja gitu kan. Mendingan dialokasikan dananya untuk yang lain. Yang lebih berfungsi dengan baik gitu kan. Kalau gue sih sebenarnya kayak gitu. Gitu, Sen. Mau lihat lagi nih? Gue turunin? Boleh dong. Nah, ini tombolnya di sini, Sen. Kita taruh di sini, jadi gampang. Oke, biar gampang ya. Set, kita taruh. Stance nih jadinya nih. Anak mobil banget sih lo. Oh iya. Ya, nah ini salah satu lah Night Rod yang pernah kita bangun. Semoga nanti ada lagi yang lain. Sebenarnya ada lagi satu, gue lagi ngerjain. Ini lagi baru mulai ngerjain, customer dari Bandung, namanya Noel. Kita lagi mau ngerjain yang gayanya fat tire. Oke. Jadi depan triple T-nya lebar, pakai ban 200, belakang 300. Set. Ya, nanti kita lihat jadinya seperti apa. Semoga customer juga puas. Itu aja guys. So, jangan lupa di subscribe, like, and share. Udah gitu juga. Jangan lupa merchandise ada di Tokopedia, kalian bisa order di sana. Kebetulan sekarang baru ada topi, tapi in one week, another week, t-shirtnya Garasi 19 pasti ada di sana, sudah launching. Dan untuk teman-teman yang udah follow Garasi 19 nanti pasti akan lihat di story, di feed, pasti ketahuan deh, dan kalian bisa langsung beli di Tokopedia. Oke guys, kira-kira gimana menurut kalian? Komen di bawah. Terus jangan lupa di subscribe, like, and share, follow @garasi19. Sekarang Dixon udah kelaparan, ya kan? Iya bener. Lapar ya? Iya, ini kan geter nih udah nih. Terus kita mau makan apa? Tadi saya ada gojek buat ganjil dulu pak. Udah jam 7 sih ya? Iya nih. Iya. Tadi dibeliin makan dulu nggak mau? Udah dah, nggak ada yang ngurusin. Tuh? Bukan, Mbak Anik biasanya. Oh, Mbak Anik lagi. Iya. Anik lagi off hari ini. Oh iya.
Oke guys, I'll see you in the next video. Thank you so much for watching. Garasi 19, Built to Inspire.